Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, Aku dan Cita-Citaku, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mari kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Bacalah cerita berikut ini. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apa itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat! Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran tersebut kepada Made. Berikut ini adalah bacaan yang ada di dalam koran Benny. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama, mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan,
Setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini, ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah Triyono? Jawabannya, Triyono adalah seorang peternak muda dari daerah Malang yang awalnya memiliki usaha bebek potong, lalu berkembang jadi peternak ayam, bebek, dan sapi berikut pemotongannya. Pertanyaan kedua, apa saja yang telah dilakukan untuk menjadi pengusaha? Pertanyaan ketiga, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Pertanyaan keempat, apakah mimpinya? Jawablah pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Lalu, tulis semua jawaban dan pertanyaan tersebut dari nomor 1 sampai 4. Lalu, kirim tugas itu kepada guru kalian. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar nomor 1 adalah peternakan ayam. Gambar nomor 2 adalah peternakan sapi. Gambar 3 adalah peternakan bebek. Gambar 4 adalah peternakan kambing. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut. Sebagai contoh, ada mangga, wortel, apel, kembang kol, dan brokoli. Tentu masih banyak lagi hasil dari pertanian masyarakat Indonesia yang lain ya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan.
Tugas 2. Lengkapilah tabel berikut ini. Tabel tersebut menunjukkan lingkungan daerah tempat tinggal. Sebagai contoh adalah pegunungan dan pantai. Potensi sumber daya alam daerah pegunungan contohnya adalah tanaman teh dan sayur-sayuran. Sedangkan mata pencaharian dan pekerjaan penduduknya sebagai contoh adalah petani teh dan petani sayuran. Tugas kalian adalah mengisi potensi sumber daya alam dan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk pada bagian pantai. Lalu setelah selesai kalian mengisi tabel tersebut, kirim tugas kalian ini kepada guru kalian ya. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo simak puisi berikut. Hidupku penuh warna. Karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Demikianlah sebuah puisi karya D. Karitas. Bagus bukan puisinya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Jawabannya, Hidupku Penuh Warna. Karya D. Karitas. Pertanyaan kedua, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Pertanyaan ketiga, menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Pertanyaan keempat, berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Pertanyaan kelima, berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Pertanyaan keenam, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Silakan kalian jawab pertanyaan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu, tulis jawabannya dari nomor 1 sampai 6 dan kirimkan tugas 3 ini kepada guru kalian. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada di video ini. Semoga nilai kalian semua bagus ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.